Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Radhana, NPM 208201007, kelas A, mata kuliah data mining. Jadi di sini saya akan melakukan demo untuk modul 3, untuk data preparation. Jadi yang pertama, sebelumnya saya sudah melakukan running terlebih dahulu agar mempercepat waktu saja. Nah, yang pertama kita akan melakukan import library pandas. Untuk menunjang langkah-langkah berikutnya, kita melakukan seperti ini. Nah, kalau kita run, dan muncul untuk uh, datanya tersebut. Lalu untuk perintah selanjutnya adalah kita mencoba menghapus satu atribut yang memiliki nilai 0, yaitu atribut Kapin. Nah, sini atribut Kapin nilai 687. Lalu kita drop, lalu kita cek apakah data tersebut telah terhapus. Dan data tersebut telah terhapus. Tidak ada atribut Kapin yang ada di sini. Lalu kita akan menghapus keseluruhan atribut yang memiliki nilai missing value dengan cara seperti ini. Lalu kita cek dan atribut terhapus semua. Tidak ada yang memiliki nilai missing value. Lalu selanjutnya ini untuk tugas 1, mengecek apakah atribut yang mengandung missing value yang seluruhnya terhapus. Ya, semua atribut yang memiliki missing value telah terhapus seluruhnya. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan cara lain dalam melakukan penghapusan instance yang memiliki nilai kosong. Dengan kata lain, baris data yang memiliki missing value akan dihapus. Dan pertama-tama kita cek data terlebih dahulu. Nah, kita cek untuk data masih normal, masih kembali seperti awal. Nah, menurut data di sini, atribut embarked memiliki missing value yang rendah, sehingga jika kehilangan data yang mengandung missing value tidak akan berdampak tinggi. Maka dilakukan penghapusan terhadap baris data atau instance yang memiliki missing value pada atribut embarked. Nah, dengan cara kita menghapus, kita ngedrop atribut embarked-nya. Nah, selanjutnya kita cek di sini nilai atribut embarked yang memiliki missing value telah terhapus menjadi 0, yang sebelumnya ada 2. Lalu kita juga bisa menghapus keseluruhan instan yang memiliki minimal 1 missing value dengan cara seperti berikut. Nah, untuk tugas 2, kita ngecek apakah baris yang mengandung missing value seluruhnya terhapus. Dan ya, semua baris yang memiliki missing value telah terhapus seluruhnya. Lalu selanjutnya ada metode imputation. Nah, kita bisa menghilangkan data yang mengandung missing value dengan metode imputation. Metode ini terbilang cepat dan risiko data hilang lebih kecil, namun kelemahannya varians data menjadi berkurang. Nah, sebelumnya kita cek dahulu data yang awal. Nah, ini data yang kita miliki. Lalu kita akan mengisi seluruh data yang missing diisi dengan nilai rata-rata atau lumayan dengan cara berikut. Nah, lalu kita cek. Nah, untuk data yang hilang adalah data age. Nah, mengapa untuk tugas 3 ini, mengapa atribut Kepin dan embarked tidak terisi? Karena pada metode ini menggunakan MEAN. Sebagai metode ini untuk mengisi data, mengisi missing value, yang dimana metode tersebut bisa dilakukan dengan tipe data float, yaitu float 64. Jadi atribut Kapin dan embarked tidak bisa terisi, karena atribut tersebut memiliki tipe data string. Nah, untuk yang tugas 3 yang kedua, cari cara untuk mengisi atribut Kapin dan embarked dan aplikasikan untuk mengisi missing value pada kedua data tersebut. Nah, yang pertama, pada kali ini kita mencoba menggunakan metode imputation modus untuk mengisi atribut Kapin dan embarked dengan cara berikut. Dengan cara ini, lalu kita munculkan, nah, untuk Kapin sudah terhapus, lalu menggunakan
modus embarked, mengisi atribut embarked. Untuk kita bisa lihat untuk di sini atribut Kevin dan embarked berhasil terisi dan memiliki missing value 0. Selanjutnya kita membuat atribut baru. Nah, pada atribut baru kita akan melakukan pengecekan data. Nah, untuk tugas 4, cek pada atribut name atau nama penumpang terdapat titel apa saja. Jadi di sini kita akan mengecek nama penumpang di sini tuh terdapat titel apa saja sih menggunakan ini. Lalu kita tampilkan. Nah, di sini terdapat ada Mister, ada Miss, Master, Dokter, dan lain-lain. Nah, bisa kita lihat di atas muncul nama titel, jumlah dari setiap titel. Nah, untuk tugas 4 yang kedua, cek apakah pada atribut nama penumpang terdapat data yang kosong atau nol. Nah, kita akan melakukan pengecekan pada atribut nama penumpang. Nama penumpang terdapat uh, dengan cara data name is null sum. Nah, di sini saya lupa untuk menambahkan, tapi pada modulnya itu saya sudah menambahkan bahwa hasilnya itu nol. Nah, setelah kita mengetahui daftar titel apa saja yang terdapat pada nama, selanjutnya kita akan mengekstrak data titel penumpang ini dan menyimpan dalam atribut yang berbeda dengan cara berikut. Kemudian kita akan melakukan transformasi titel penumpang ke dalam kelompok titel yang sudah ditentukan. Nah, setelah itu kita cek pada tabel baru terdapat atribut baru yaitu titel. Nah, di sini. Untuk tugas 5, berapa orang yang termasuk dalam officer, royal, dan lainnya. Nah, kita cek terdapat. Nah, ini ada data yang menunjukkan ada berapa sih orang yang termasuk officer, royal, dan lain-lainnya. Setelah itu kita cek apakah ada atribut umur yang kosong. Nah, di sini terdapat 177. Nah, selanjutnya kita akan mengelompokkan kelompok umur dengan menggunakan aturan kondisi yang terdapat pada modul. Nah, setelah itu kita akan memanggil fungsi tersebut untuk mengekstrak kelompok umur dan hasilnya akan dimasukkan dalam atribut bernama passenger types. Nah, sini lalu kita menampilkan dan terdapat atribut baru yaitu passenger type. Lalu untuk tugas 6, kita mengecek jumlah dari masing-masing kelompok umur. Kelompok umur, berapa orang senior, dewasa, dan anak-anak. Nah, di sini kita cek dan terdapat data seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan transformasi data. Nah, kita akan melakukan mapping atribut jenis kelamin dengan laki-laki 1 dan perempuan 0 dengan cara berikut. Nah, lalu kita cek. Nah, di sini eh, kita bisa lihat atribut seks setelah termapping ya. Jadi yang sebelumnya berupa kalimat-kalimat sekarang berubah menjadi angka. Karena data mining itu suka dengan angka. Jadi kita mapping untuk pindah ke angka. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan mapping passenger types, untuk tugas 7, apakah terjadi perubahan pada isian data pada atribut passenger types? Nah, kita menggunakan ini, lalu kita lihat. Nah, kita cek. Nah, pada gambar di sini, isi dari passenger types telah berubah sesuai dengan transformasi ke dalam kelompok titel yang sesuai dengan mapping array yang telah dibuat tadi. Nah,
Untuk tugas 8, kita akan mencoba teknik encoder untuk nominal dan ordinal pada data Titanic dengan masing-masing tipe atribut dan pilih satu typing saja. Di sini saya menggunakan teknik encoder nominal dengan menginputkan tersebut. Ini. Lalu kita dapat menampilkan. Nah, di sini akan tampil untuk datanya tersebut. Dan yang kedua, kita menggunakan teknik encoder ordinal. Nah, tampil untuk atribut PC class. Dan yang pertama tadi sex, yang kedua ada PC class. Nah, selanjutnya ada pemilihan fitur atau atribut. Nah, di sini kita akan melihat korelasinya. Ini sesuai modul, jadi kita inputkan. Nah, terdapat korelasi seperti ini. Nah, untuk tugas 9, apa maksud dari hasil korelasi tersebut? Nah, jadi di sini saya melakukan encoding dari setiap atribut. Nah, di sini saya melakukan encoding dari setiap atribut. Ada data sex, tiket, cabin, embarked, title, dan passenger types. Saya kecilkan dulu. Nah, lihat ya teman-teman. Kurang dikit. Oke. Nah, jadi bisa kita lihat setelah kita melakukan encoding, terdapat beberapa atribut yang tampil yang dimana pada Nmap sebelumnya tidak ada. Nah, bisa kita lihat ada beberapa atribut yang memiliki nilai korelasi paling rendah, yaitu ada survived dan sex. Nah, di sini memiliki nilai korelasi min 0,54 dan PC class fair, PC class dan fair. Nah, ini min 0,55. Lalu fair dengan PC class min 0,55 dan yang terakhir eh age iya dan juga oh ya itu yang memiliki nilai korelasi rendah. Nah, dan juga ada atribut yang memiliki nilai korelasi tinggi seperti age dan passenger type. Nah, di sini ada 0,67 dan passenger types dan age 0,67. Nah, age passenger type. Nah, di sini 0,67. Nah, untuk tugas 10, yang pertama, jelaskan mengapa Anda menghapus atribut-atribut yang tidak digunakan tersebut. Nah, jadi saya menghapus atribut yang tidak relevan jika mencari penumpang yang survived, yaitu ada name, cabin, dan tiket. Alasan lainnya itu karena atribut tersebut memiliki tipe data yang tidak numerik yang akan menyulitkan dan mengolahnya dalam mengolah datanya, mencari korelasi, meskipun nantinya dapat diolah jika kita melakukan encoding, tetapi tetap dapat menghambat dalam pengolahan data. Nah, untuk tugas 10 yang kedua, untuk passenger ID yang sifatnya adalah unik per instance-nya, maka atribut tersebut dihapus atau tidak. Menurut saya tidak perlu dihapus karena passenger ID penting untuk mencegah redundansi data. Sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.